Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padani, Sanavia Aprilia menyapa Anda di Jumat malam ini di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Untuk malam ini pemirsa RCTV kita akan berbincang bersama dengan Wakil Rakyat. Pastinya juga kita mengundang narasumber lainnya untuk bisa berbincang bersama kami di sini, dan kita akan buka kesempatan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung dengan telepon di 0231482138. Untuk narasumber malam hari ini ada Pak Teguh Rusiana Merdeka selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Akhirnya ketemu lagi. Gimana puasanya Pak? Insya Allah lancar. Alhamdulillah, semoga lancar sampai akhir ya Pak Teguh ya. Amin. Oke, tapi ngomong-ngomong gimana aktivitas di Dewan juga Pak selama Ramadan dari awal ini Pak? Tetap berjalan seperti biasa? Tetap berjalan seperti biasa. Oke. Karena kita banyak agenda yang harus kita laksanakan juga. Oke, puasa jadi tidak berpengaruh ya Pak ya? Nggak ada. Aktivitas tetap dikerjakan seperti biasanya? Ya, hanya Oke. bulannya saja puasa. Nah, Kegiatan masih gitu. Tapi aktivitas tetap semangat pasti untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Baik, selain ada Pak Teguh pemirsa RCTV, di sini juga ada Ketua KPU Kabupaten Cirebon, ada Dr. Sopidi MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa RCTV, tema malam hari ini adalah tentang kesiapan dan persiapan dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Walaupun memang masih cukup lama tahun 2024, tapi persiapannya harus dilakukan sedini mungkin ya Pak ya. Oke, ini untuk bisa menghasilkan pemilu yang baik dan pasti juga menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat. Ngomong-ngomong nih, kalau soal kesiapan ya ini kan pastinya sebagai penyelenggara pemilu ini untuk KPU ya Pak ya. Oke, dan juga Pak Teguh ini dalam hal mensupport, mendukung ya sebagai wakil rakyat berkaitan dengan anggaran. Plus dengan kami sebagai peserta pemilu juga. Peserta pemilu juga, oke. Nah ngomong-ngomong juga nih dari KPU dulu deh, kita mau tahu Bapak sejauh ini persiapannya bagaimana sih Pak untuk menghadapi pemilu tahun 2024? Nah, terima kasih sebelumnya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Cirebon yang sudah memberikan ruang ya kepada KPU untuk bersama-sama menyampaikan pendidikan demokrasi khususnya terkait soal pemilu dan pemilihan. Tema ini sangat menarik terkait soal persiapan dan kesiapan ya. Nah, persiapan dan kesiapan ini dalam konteks KPU Kabupaten Cirebon ini masuk sebagai early warning system management ya. Jadi kami di KPU terus memperkuat terkait soal deteksi dini terkait soal sistem ya manajemen agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada waktunya nanti dalam kondisi sudah siap. Nah, oleh karena itu sekali lagi tema ini patut untuk sama-sama kita ikuti ya secara lebih maksimal. Oke, sudah ada persiapan Pak dari pihak KPU sendiri Pak untuk menghadapi pemilu nanti? Kalau kita melihat dari tema ini kan persiapan dan kesiapan pemilu dan pemilihan ya. Pemilu berarti ini pemilihan legislatif. Ya, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pemilihannya adalah pemilihan bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dan itu berdasarkan regulasi yang sudah berjalan di DPR RI 2024 ini akan dilakukan dalam satu waktu, dalam satu tahun, yaitu pemilu dan pemilihan. Nah, oleh karena itu bagaimana persiapan-persiapan ini dilakukan terkait soal persiapan pemilu 2024, ada simulasi tahapan yang secara normatif di Undang-Undang 7 2017 itu hitungannya 20 bulan. 20 bulan. Sebelum masa itu, tetapi di simulasi tahapan ini kita mengalami penambahan jadi 30 bulan. Jadi kalau 30 bulan terhitung masa persiapannya itu
masuk di November 2021. Oke, akhir tahun nanti nih Pak ya? Nah, akhir tahun ini kita sudah masuk pada tahapan, ya, terutama pendaftaran, bukan terutama ya, pendaftaran peserta pemilu. Ya, dalam hal itu adalah partai politik. Baru kemudian bersamaan dengan tahapan pemilu, nanti 10 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 2024, juga ini diperkirakan berarti pemilunya pada kisaran Februari-Maret 2024 untuk pemilunya, dan pemilihan kepala daerahnya berarti di November 2024. Pelaksanaan itu ya Pak Pelaksanaannya. ya? Pencoblosan itu ya Pak ya? Nah, tahapannya untuk tahapan pemilihan kepala daerah itu secara normatif di Undang-Undang 10 2016 itu 10 bulan sebelum itu. Jadi diperkirakan ya awal 2023. Oke, jadi tepat juga saat ini kita membicarakan tentang jelang nanti ya Pak ya, dalam hal persiapan dan kesiapan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, untuk Dewan sendiri ini kan sebagai peserta partai politik ya Pak ya? Partai politik. Ini dan juga pasti mendukung untuk pelaksanaan nanti. Saat pelaksanaan nanti pemilu dan juga pemilihan kepala daerah itu akan diselenggarakan berbarengan lagi, Pak Sopidi ya? Iya. Oke, Pak, ada tidak sih evaluasi dari wakil rakyat sendiri saat pelaksanaan nanti agar bisa dibenahi, Pak? Ini demi kebaikan hasilnya nanti dari Pak Teguh, bagaimana Pak? Pertama, sebelum saya jawab, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para pemirsa RCTV dimanapun berada, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Kalau menanggapi pernyataan Mbak Novi tadi, ya tentu banyak beberapa kali evaluasi ya Pak. Periode yang lalu 2019 adalah 5 pemilu secara berbarengan, bahkan sampai dianggap tanda kutip KPU kewalahan. Oke, kewalahan karena saking banyaknya ya Pak ya? Saking banyak ya, karena ada juga beberapa kejadian yang memang secara fisik pun anggota KPU tidak bisa menyanggupi. Nah, ini harus kita formulasikan juga. Beruntung, alhamdulillah sampai hari ini bahwa senior-senior di Jakarta telah mencabut prolegnas yang untuk mengubah undang-undang pemilu itu, tapi berarti masih tetap yang lama. Artinya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kalau tidak salah, bahwa pemilu akan dilaksanakan itu pada tahun 2024, baik pemilu legislatif ataupun kepala daerah ataupun presiden dan wakil presiden. Hanya berbeda termin waktu bulannya saja. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh KPU yang harus membuat simulasi. Nah, ini bagian dari cara untuk mensosialisasikan supaya teman-teman KPU ini tidak merasa kewalahan dan bisa bersifat profesional dan tidak ada celah untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh KPU. Oke, kewalahan dari segi SDM-nya atau bagaimana nih Pak Teguh? Yang lebih pantas menjawab Ketua KPU, karena banyak sekali kejadian yang memang, mohon maaf, petugas-petugas PPK kewalahan sampai banyak yang sakit. Dan lain-lain. Ini jangan sampai terjadi juga. Karena sampai pagi gitu ya Pak ya? Karena sampai pagi dan 5. Terus kedua, salah satu yang paling penting lagi adalah edukasi kepada masyarakat. Kemarin pemilu tahun 2019 ada 5 kertas suara. Masyarakat tidak akan mengerti seperti apa. Nah, mumpung tahapannya masih jauh, hari inilah tahapan untuk KPU diberikan kesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya sistem demokrasi yang kita pilih itu berjalan baik dan profesional. Betul. Kewalahannya seperti apa nanti Pak Sopidi akan menanggapinya Pak ya. Tapi ditahan dulu Bapak, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali untuk Anda, dan sudah hadir satu narasumber lagi di studio RCTV. Ada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Bapak Muhammad Lutfi MSI. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa Kang kok terlambat datangnya? Kita sudah nunggu dari tadi loh.
Kan enak jadi cowok yang ditunggu. Oh, baiklah. Oke deh. Ya, kita sedang berdiskusi nih Kang tentang kesiapan dan juga persiapan dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah untuk tahun 2024. Nah, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Ternyata bulan November nanti kita sudah harus persiapan nih. Dan ini walaupun masih ada beberapa bulan lagi, perlu untuk dimatangkan dalam hal persiapannya, Kang. Tadi Pak Teguh bilang ada evaluasi dari hal SDM dari penyelenggara pemilu agar bisa tidak mengulang lagi kejadian sebelum-sebelumnya yang kewalahan nih dari KPU Kabupaten Cirebon. Nah, kalau dari Kang Lutfi bagaimana mengomentarinya? Yang pertama, pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Yang pasti kualitas demokrasi kita ke depan semakin baik. Kita apresiasi dengan KPU Pusat yang sudah sedemikian rupa mendesain sistem pemilihan yang terbaik di Indonesia. Nah, perbedaan yang signifikan adalah pelaksanaan pemilihan umum dilakukan serentak di tahun yang sama. Walaupun ada 2 tahapan ya. Di bulan Maret kita pemilihan legislatif, kemudian pilkadanya di bulan November. Tapi menurut saya ini tetap sebuah pekerjaan besar karena di antara keduanya ada pemilihan presiden. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya menjadi penting untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya agar memadai. Pemilu itu bukan proses yang sederhana, di mana data pemilih harus divalidasi, kemudian data parpol ataupun orang-orang yang dipilih pun harus diverifikasi, kemudian harus membagi waktu untuk tahapan-tahapan pelaksanaannya, baik pelaksanaan kampanye para kandidat, pelaksanaan kampanye para legislator, termasuk proses pemilihan itu sendiri. Jadi menurut saya persiapan yang matang itu 50% dari kunci keberhasilan, dan kita ingin kualitas demokrasi di Kabupaten Cirebon ke depan semakin baik. Caranya cuma satu, persiapan kita harus sempurna mungkin. Sempurna mungkin. Dan untuk tahun lalu yang menjadi pembelajaran yang mungkin perlu ada catatan-catatan khusus itu bisa dihilangkan ya, diperbaiki lebih baik lagi, Kang. Banyak catatan. Dari hasil kita diskusi dengan teman-teman KPU. Yang pertama soal logistik. Logistik ini kan bukan perkara sederhana, di mana teman-teman harus mempersiapkan, kemudian mengkonsolidasikan, termasuk mendistribusikan. Kalau di Pilkada 3.600 TPS kan, kalau di Pileg hampir 6.000 TPS gitu. Ini kan bukan perkara sederhana, belum lagi soal logistik terkait dengan kertas surat suara. Di masa-masa yang lampau pernah terjadi kekeliruan administratif di mana ada kertas suara yang keselip gitu kan, atau hilang ya, tidak ditemukan, sehingga ada beberapa TPS yang tidak bisa ikut melakukan pemilihan secara serentak di, kalau nggak salah, daerah Plumbon. Ini baru soal logistik, belum kita mempersiapkan sumber daya manusia. Pada periode yang lalu banyak tenaga-tenaga PPS yang kelelahan karena saking panjangnya tahapan pemilihan di hari H. Bahkan banyak TPS-TPS yang sampai jam 2 malam belum selesai rekapitulasinya. Dampaknya banyak, yang ada beberapa yang meninggal. Ini bagian dari bagaimana kita memastikan juga bahwa proses-proses itu bisa kita selesaikan pada waktu yang efektif gitu. Selain sumber daya manusia dan masalah logistik, ada lagi masalah pendidikan politik masyarakat. Kita berharap pemilih-pemilih Kabupaten Cirebon ke depan semakin banyak yang rasional. Pemilih-pemilih yang memahami betul pentingnya arti politik, pentingnya arti pilihan mereka terhadap masa depan mereka dan Kabupaten Cirebon sendiri. Kita masih punya waktu sampai 2024, kurang lebih 2,5 tahun ya. Saya berharap 2,5 tahun ini menjadi 2,5 tahun yang berkualitas, banyak hal positif yang bisa kita lakukan sehingga
kualitas demokrasi kita di 2024 semakin baik lagi. Oke, amin. Jadi termasuknya dari Kang Lutfi sendiri ada beberapa koreksi gitu ya Kang ya, untuk bisa diperbaiki untuk pemilihan tahun 2024 nanti. Oke, tadi pertanyaan belum sempat terjawab nih ke Ketua KPU Kabupaten Cirebon tentang apa yang disampaikan Pak Teguh. KPU kewalahan saat pelaksanaan pemilu karena berbarengan ya Pak ya, ada banyak sekali kertas suara yang benar-benar harus diperhatikan juga, jangan sampai keliru dari petugas di lapangan yang kelelahan. Ini bagaimana Pak Sopidi? Setiap sistem ya, setiap masa itu kan biasanya ada karakter tersendiri ya. Berangkat atau belajar dari 2019 tentunya KPU secara kelembagaan itu betul-betul harus mempersiapkan. Oleh karena itu di awal, khususnya untuk KPU Kabupaten Cirebon, ini sudah mencanangkan yang disebut dengan early warning system itu. Manajemen untuk apa? Untuk masa-masa persiapan ini dimulai tahun 2021 sampai 2024, itu kami sudah membagi ya. Di 2021 itu kami akan secara full di internal KPU melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2018. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi concern kami. Pertama terkait soal tata kelola logistik. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya tidak terkait pada persoalan teknis ya, tetapi ini lebih kepada fasilitas. Ya, fasilitas gudang atau kantor KPU yang memang secara objektif hari ini sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas ya, prepare ya, antisipasi terhadap tahapan-tahapan pemilu yang sedemikian padat, apalagi karakter 2024 tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD, ini kan luar biasa ya. 2019 ada di 2024, kemudian sekaligus juga pemilihan kepala daerahnya ada di 2024. Nah, oleh karena itu supporting ini yang perlu disampaikan di forum ini terkait soal sarana dan prasarana KPU. Nah, ini tentunya sesuai dengan norma yang ada di Undang-Undang 7 2017 bahwa KPU dengan pemerintah daerah ini kan tidak lagi pada nomenklatur dapat memfasilitasi ya, tetapi pemerintah daerah hari ini itu sudah wajib ya. Oleh karena itu ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan persiapan dari KPU dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mempersiapkan terutama dari sisi sarana ya. Mudah-mudahan ini akan bisa nanti dipenuhi ya, komitmen pemerintah daerah tentunya legislatif ya, secara bersama-sama dengan KPU untuk mewujudkan itu. Yang kedua juga dari supporting anggaran. Karena bagaimanapun anggaran ini kan sangat menentukan. Nah, oleh karena itu ini sebagai evaluasi pelaksanaan pilkada 2018, indeks demokrasi di Kabupaten Cirebon itu angkanya menempati posisi paling rendah di tingkat provinsi. Ya, pada kisaran 70 miliar kalau dibagi dengan hak pilih 1,7 juta, maka angka indeks demokrasinya kita hanya sekitar 40.000 per orang. Nah, berdasarkan standar ya yang IDEA ini kita masih jauh, karena standar yang minimal itu pada kisaran 80.000. Nah, oleh karena itu kami sudah merancang anggaran untuk pelaksanaan pemilu di 2024 ini. Kita sudah merancang pada kisaran 140 miliar. 140 miliar. 40 miliar kalau kemudian dibagi dengan jumlah hak pemilih 1,7, maka ketemu angka pada kisaran 80 ribuan. Nah, ini kita belum berbicara soal sharing ya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga nanti ketemu angka yang pas. Nah, kalau dari dua hal ini kemudian bisa tercukupi di tahun-tahun sebelum memasuki masa 2024, ya kami yakin betul kesiapan SDM ditambah dengan sistem tentunya yang menyesuaikan,
ya sistemnya tidak lagi mengandalkan pada kertas ya, yang dulu pada 2019, 2018 itu sangat banyak. Oleh karena itu nanti dipersingkat ya, soal formulir dan lain sebagainya juga ditambah dengan dukungan IT. Jadi kita mungkin nanti akan menggunakan pola-pola aplikasi yang itu sangat mempercepat ya proses rekap di tingkatan paling bawah, di TPS, kemudian di PPK tingkat kecamatan, dan seterusnya di tingkat kabupaten. Itu menggunakan elektronik berarti Pak? Ya, nanti kita akan menerapkan sistem sirekap ya, tapi khusus baru rekap dulu nih. Kita belum menggunakan e-voting ini ya. Jadi tetap menggunakan kertas nanti saat berada di bilik itu Pak? Itunya tetap. Tetap. Ya. Saat rekapnya aja. Ya, nanti rekapnya itu kan nanti ada kertas yang gede itu kalau di TPS itu namanya C1 plano, itu nanti difoto ya, lalu kemudian langsung dikirim dan itu langsung ke tingkat kabupaten. Jadi bisa memangkas waktu pada kisaran 5 sampai 6 jam. Lebih cepat. Nah, lebih cepat ya? Sekali ya. Jadi semoga nanti tidak ada sampai pagi lagi ya Pak ya saat proses rekapitulasi itu Pak. Ya, ini harapannya begitu ya. Ya, satu-satunya yang tidak bisa ditawar. Karena kalau tidak begitu bisa dibayangkan ini. Ya, pemilunya 2024, pemilihan kepala daerahnya 2024 dan itu beririsan kita. Baiklah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama dengan narasumber kita tentang kesiapan dan persiapan dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Usai jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana. Ya, tahun 2019 ya, itu pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu berbarengan ya Bapak-Bapak ya. Dan untuk tahun 2024 nanti juga akan serupa ya, berbarengan juga. Nah, menurut Pak Teguh sendiri Pak, dengan pelaksanaan yang berbarengan itu apakah akan tepat lagi tuh Pak? Masyarakat yang tahun lalu kita banyak informasi juga, ada yang masih banyak yang kebingungan Bapak. Tahun 2024 akan mengulang kembali. Seperti apa komentarnya Pak Teguh? Bukan pertanyaan itu ya. Kita ini di bawah hanya melaksanakan perintah undang-undang. Undang-undangnya sudah mengatur bahwa pemilu tahun 2024 dengan termin waktu, hanya dengan termin waktu saja berbeda. Artinya apa? Kita mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, harus melaksanakan itu semua. Nah, apa yang jadi permasalahannya adalah harusnya sudah tidak ada lagi kejadian di tahun 2019, baik secara apapun di tahun 2024. Kenapa? Karena hampir sama prosesnya dengan tahun 2019, hanya beda waktunya saja. Pileg dan pilpres itu kisarannya bulan 3, ini pilkada kisarannya bulan 11 kalau tidak salah. Jadi hanya beda termin waktu saja. Menurut saya harusnya ini harus bisa diantisipasi dari awal. Terkait masalah teknisnya juga, apa yang disampaikan tadi Pak Ketua DPRD dan Pak Ketua KPU, harus kita cari formulasinya supaya tidak terjadi hal-hal yang ada formula baru gitu ya Pak ya. Tadi juga disampaikan Pak Ketua juga dari Pak Sopidi, ada yang akan baru ya Pak ya nanti untuk bisa mempersingkat waktu juga ya. Tapi dengan berjalannya waktu Pak nanti apakah tidak akan menimbulkan permasalahan baru itu Pak? Dengan penggunaan yang ada formula baru tadi disampaikan oleh Pak Sopidi. Formulir ya, jadi ini formulirnya ini kan kalau karakter di 2019 ini kan masih misalnya C1 apa itu salinan, C1 plano, ada C1 apa, C ini kan banyak sekali. Nah, itu nanti kita ke depan mungkin langsung saja nanti jadi C1 pemberitahuan, kemudian C1 salinan. Jadi itu langsung. Kemudian yang kedua, ini kita akan menggunakan atau memperkuat basis IT aplikasi. Karena kalau tidak menggunakan aplikasi secara manual, secara keseluruhan, ya maka karakter di 2019 itu kemungkinan besar akan terulang ya. Kemudian juga ini terkait soal usia. Soal usia untuk ad hoc ya. KPPS di TPS, kemudian PPS di tingkat desa, PPK di tingkat kecamatan. Nah, ini juga kelihatannya berangkat pengalaman dari 2019 ini perlu dievaluasi. Ya, barangkali nanti untuk 2024 kita membutuhkan tenaga-tenaga yang masih fresh ya, yang anak-anak muda karena usianya kan cukup cukup kuat progresif ya, karena 17 tahun sudah bisa.
Kemudian yang paling penting gini, Mbak, untuk 2024 yang tadi digambarkan beda dengan 2019 ya. Kalau 2019 itu serentaknya hanya pemilunya saja. Ya, tetapi kalau di 2024 ini awal pemilu, jadi tahun 2024 itu ada di awal 2024, 19 maksud saya, kemudian di akhir 2024 itu pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya. Di tahun yang sama itu ya Pak ya? Nah oleh karena itu apa yang perlu dilakukan oleh KPU, tadi sudah disampaikan early warning system management itu pertama, ini perlu disiapkan betul di internal KPU, baik secara kelembagaan, ya sarana prasarananya ini harus betul-betul ready, siap ya. Kemudian yang kedua juga secara SDM-nya perlu disiapkan. Oleh karena itu KPU ya ada anggaran atau tidak ada anggaran berbasis daily routinity, kita terus melakukan ya activity routinity dalam rangka untuk mempersiapkan nanti pada waktunya. Kemudian yang kedua ini pemerintah daerah. Ya pemerintah daerah juga perlu membuka ruang-ruang untuk dilakukannya konsolidasi konstitusional dengan kemitraan dengan KPU. Karena apa? Karena pemerintah daerah ini yang punya jangkauan paling bawah sampai ke tingkat masyarakat pedesaan. Ya, ada pemerintahan desa, ada kecamatan dan seterusnya. Oleh karena itu di tahun 2021, tahun 2022, 2023 ya KPU bersinergi dengan pemerintah daerah, tentunya dewan ya para partai anggota DPRD ini kita harus dilakukan sinergitas. Ya, sosialisasi, pendidikan politik, pendidikan pemilih dan seterusnya termasuk di dalamnya semacam simulasi. Ya, jadi keterbatasan-keterbatasan masyarakat terkait soal surat suara yang membingungkan dan lain sebagainya itu harus diurai ya mau tidak mau kita. Kemudian yang ketiga ini juga perlu dilakukan persiapan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini masyarakat juga perlu dicerdaskan ya secara politik. Nah, KPU tentunya melakukan koordinasi sinergitas dengan pemerintah daerah, dengan organisasi masyarakat. Ya, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat terus kita melakukan komunikasi-komunikasi informal dan formal. Kemudian yang keempat jangan lupa ini. Apa itu, Pak? Ada penyelenggara, ada peserta. Siapa pemilu itu? Partai politik. Nah, oleh karena itu partai politik ya kami nanti akan menggunakan early warning system itu. Jauh-jauh hari kita akan terus ya bermitra, berkoordinasi, bersinergi dengan partai politik. Khususnya yang pertama terkait soal kepengurusan partai politik. Yang kedua terkait soal keanggotaan partai politik. Yang ketiga terkait soal status sekretariatan. Nah, baru nanti yang keempat soal dukungan IT di masing-masing partai politik. Nah, partai politik nanti bersama KPU ini perlu terus kita bersinergi, ya berkoordinasi untuk mempersiapkan itu. Jadi ketika nanti masuk tahapan, partai politiknya sudah siap, sistemnya KPU-nya juga sudah siap, kemudian masyarakatnya sudah dicerdaskan, ya tentunya oleh semua unsur, KPU-nya, dewannya, kemudian pemerintah daerahnya. Yang terakhir supporting dari pemerintah daerah. Juga ini harus perspektif politis. Ya, kalau dukungan pemerintah daerahnya perspektifnya masih administratif, ya kewalahan kita. Kewalahan lagi, Pak. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah persoalannya persoalan politik, maka cara pandang keputusan politiknya harus progresif. Oke, yang kemarin gimana sih, Pak? Ya sudah bagus. Sudah bagus. Tetapi perlu diperbaiki. Baiklah, oke. Lebih intens lagi gitu, Pak. Sinerginya, Pak. Sinergitasnya, komunikasinya, seperti ini. Oke, baiklah. Sebagai peserta pemilu juga ya, Pak ya? Sudah persiapan, Pak Teguh, Pak Kang Lutfi? Tentang apa? Peserta pemilunya tadi juga harus dipersiapkan. Dari tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Sopidi ini, Kang. Kalau evaluasi saya secara pribadi, kualitas politik dan demokrasi di Kabupaten Cirebon semakin kesini semakin baik. Baik yang dipilih maupun pemilihnya. Kita berharap 2024, pemilu 2024 bisa melahirkan pula legislator-legislator dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas agar bisa membawa Kabupaten Cirebon ke depan lebih baik lagi. Nah,
terkait dengan tingkat kesiapan, kalau saya sih melihatnya semuanya sudah on track ya. Semuanya sudah baik-baik saja. Tinggal bagaimana kita memastikan 2,5 tahun ke depan ini bisa lebih mematangkan lagi. Banyak hal yang menurut saya paling esensi ya, pendidikan politik masyarakat. Kita ingin pemilih-pemilih rasional semakin banyak jumlahnya, sehingga mereka memahami betul bahwa pemilihan umum, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden ini adalah ajang untuk menentukan masa depan kita semua. Betul. Ketika masyarakat paham pentingnya pemilu, pentingnya fungsi strategis pemilihan legislatif maupun pilpres, saya yakin mereka bisa mengendalikan masa depan mereka. Jadi oleh karena itu saya bersama teman-teman tetap mendorong bagaimana caranya semakin ke depan masyarakat semakin melek politik. Plato bilang kalau kita tidak menganggap politik sebagai sesuatu yang penting, kita apatis terhadap politik, maka dampaknya kalian akan dipimpin oleh orang-orang bodoh. Orang-orang yang punya banyak kepentingan, orang-orang yang tidak memikirkan kita semua. Gitu. Kita butuh orang-orang terbaik yang bertanggung jawab dan punya visi tentang bagaimana Kabupaten Cirebon ke depan menjadi lebih baik lagi. Oke. Sebagai wakil rakyat dan juga peserta pemilu juga punya kewajiban juga ya Pak ya, Pak Sopidi, untuk bisa membantu dalam hal sosialisasi dan juga memberikan pendidikan politik ya kepada masyarakat. Nah dari Pak Teguh sendiri Pak, apa yang dilakukan Pak untuk bisa membuat masyarakat ini jadi lebih baik lagi dalam hal penerimaan tentang politik, pendidikan politik ya Pak? Saya meyakini betul bahwa hari ini ada yang mengenal namanya zaman milenial, generasi Z, generasi X. Generasi Z ini kan usia-usia sekitar SMP dan SMA. Dan hampir rata-rata survei terakhir tahun 2019 adalah Kabupaten Cirebon 72% sudah melek tentang teknologi. Teknologi. Artinya apa? Semakin banyak kita edukasi melalui apapun terkait medsos ataupun hal-hal yang seperti ini, itu akan membangkitkan, membuka wacana berpikir orang bahwa kita akan menuju yang lebih baik lagi. Artinya edukasi itu bukan hanya sebatas tatap muka, tapi bisa juga melalui media-media yang lain. Jadi apa yang dilakukan kita hari ini adalah salah satu bagian dari edukasi ke masyarakat supaya ke depan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, masyarakat pun harus cerdas ya Pak dalam hal membaca informasi di media sosial ya Pak ya. Jangan termakan dengan berita-berita yang tidak benar. Apalagi soal politik, apalagi ini ya Pak ya, banyak yang dipeliter-peliter gitu ya Pak Sopidi. Malah membuat menjadi panas ya Pak. Saat pelaksanaan nanti apalagi mendekati, semakin banyak ya Pak. Bagaimana Pak Sopidi? Ya politik itu kan seni, ya. Seni hidup, jadi ya harus dengan senang hati melakukannya. Tetapi secara substansi bahwa tujuan politik ini kan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat, bukan hanya kesejahteraan, tetapi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah oleh karena itu tadi disampaikan ya oleh Pak Ketua DPRD ya pendapatnya Plato itu ya itulah hakikat dari politik. Nah, jadi kalau kita alergi ya apalagi menjauhi politik ya harus siap-siap saja. Ya, tetapi dari konteks KPU bahwa itu ranahnya partai politik. Ya. Kita sebagai penyelenggara secara profesional ya tetap harus mempersiapkan, baik secara SDM maupun secara kelembagaan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau KPU memang juga harus bergaul. Ya bergaul dalam pengertian karakter hari ini kan karakter milenial. Oleh karena itu maka agenda-agenda di KPU, tahapan-tahapan di KPU, cara-cara kerja KPU adalah cara-cara kerja, cara-cara pandang yang milenial. Oke, agak lebih menarik ya Pak ya? Agak lebih menarik dan ya apa ya, sosialisasi, komunikasi yang istilahnya jadul, konvensional, ya harus dikurangi, tidak ditinggalkannya, harus dikurangi. Apalagi pemilih pemula ya, Pak Sopidi ya, agar mereka juga jadi paham tentang pendidikan politik ya. Oke, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa RCTV di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, tapi usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, Wakil Rakyat ini punya fungsi juga sebagai support anggaran ya untuk bisa membantu dalam pelaksanaan pemilu nanti. Nah, dari Kang Lutfi dan juga Pak Teguh sendiri Pak untuk bisa membantu dalam hal support anggaran sebagai tupoksi dari Dewan sendiri bagaimana Pak? Tadi disampaikan Pak Sopidi 140 miliar ya Pak ya. Itu hanya pemilu kada saja. Untuk pemilihan kepala daerah. Kepala daerah saja. Oke, nanti kan disesuaikan juga dari Dewan juga kemudian sama eksekutif juga ya Pak ya? Iya. Oke, idealnya berapa sih Pak? Ya, Banyak ya Pak ya? tidak ada yang ideal ya. Ya, idealnya itu berdasarkan ukuran-ukuran standar penganggaran. Oke. Dan itu ada di eksekutif itu biasanya. Ya. Oke, tapi kan bisa diajukan dulu ke legislatif. Diajukannya ke eksekutif dulu, baru kemudian mekanismenya harus mendapatkan masukan-masukan voting dari legislatif ini ya. Oke, Pak Teguh dan juga Pak Ketua ini bagaimana Pak untuk dalam support anggaran sendiri, Pak Ketua? Saya kira ini sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari ya. 140 itu kan nanti kita berbagi dengan provinsi. Iya. Kemudian proses penganggarannya nanti teman-teman pemerintah daerah mengajukan ke kita di tahun 2023. Karena penggunaannya kan 2024. Kemudian nanti kita proses di Badan Anggaran, kemudian kita verifikasi, kemudian kita setujui di APBD 2024. Jadi saya pikir nggak ada masalah dan pasti kita akan mempersiapkan untuk itu. Kaitan yang lain, sarana prasarana, saya pikir itu kan ngalir ya karena kebutuhannya bisa dicicil dalam beberapa tahun sebelum pelaksanaan. Tinggal bagaimana nanti pemerintah daerah mendesain itu. Kita kan sebagai legislatif hanya memastikan kualitas belanja dan efektivitas anggarannya baik gitu. Sepanjang itu oke dan berkualitas pasti kita support. Oke, yang terbaik pasti dari Dewan juga Pak ya. Oke, harapannya bagaimana Kang Lutfi? Kalau saya memandang soal teknis ini teman-teman sudah profesional, kita tidak perlu terlalu dalam masuk ke ruang teknis dan ini kan sudah berpengalaman teman-teman KPU pemilu 2014, 2018, 2019 gitu. Saya kira 2024 hanya perubahan pola saja. Nah, yang menjadi mendesak menurut saya ini adalah bagaimana membangun kualitas politik masyarakatnya gitu. Kalau politik ini kan ujungnya ini membangun peradaban manusia. Peradaban manusia itu soal bagaimana mereka memandang cara hidupnya gitu ya, termasuk di ruang politiknya. Tadi Pak Teguh bilang kita hari ini ada dalam posisi yang perlu sangat serius memantengi soal generasi Z. Generasi Z ini generasi milenial yang baru tumbuh dan hampir sebagian besar mereka apatis terhadap politik. Mereka berpikir bahwa politik ini sesuatu yang kotor, politik ini sesuatu yang kejam. Kita sering lihat di media sosial antara faksi A, faksi B saling berseteru gitu Pak? Berseteru gitu kan, saling menyalahkan kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok tengah, dan bahkan cenderung pertempurannya tanpa sudut. Ketika ini yang dipertontonkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak milenial ini, yang jumlahnya hampir 45% dari jumlah pemilih, ini agak berbahaya ya. Jangan sampai mereka ini apatis terhadap ruang-ruang politik. Gitu. Jadi perlu adanya satu terobosan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya politik untuk mereka pahami gitu kan. Pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi paham gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Pak Teguh bagaimana Pak? Sebagai himbauan juga kepada masyarakat saat pelaksanaan nanti atau dalam prosesnya Pak? Tadi udah dijabarkan semua oleh Pak Ketua.
bahwa memang pendidikan politik ini sangat penting bagi saya. Saya kebetulan diamanatkan oleh masyarakat di Dapil saya, Dapil 5 menjadi dewan. Salah satunya juga adalah saya mewakili mungkin yang disebut Pak Ketua tadi generasi Z mungkin. Karena saya mungkin pakai celana SMP. Oke. Layak ya. Iya Pak. Jadi Masih imut. Jadi bahwa politik itu tidak sekejam yang Dibayangkan. Karena kita hidup pun ada beberapa ilmu yang salah satunya adalah politik kita tidak bisa tinggalkan. Iya. Bahwa politik itu bukan sesuatu yang buruk, tapi harus kita pelajari juga. Bukan dalam politik taktisnya, tapi politik hal yang dalam luasnya. Nah, artinya saya berharap ke depan seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 2,3 juta penduduk, sekitar 1,6 juta pemilih sudah melek akan pentingnya dunia politik ini, sehingga nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang akhirnya bisa memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Hari ini KPU tadi bilang bahwa ada beberapa kebutuhan yang memang harus untuk dioptimalkan. Tapi di sisi lain juga kita penting juga memperhatikan dari 2,3 penduduk ini banyak hal-hal yang sampai detik ini belum diperhatikan, banyak perhatian oleh pemerintah daerah. Termasuk pemerintah provinsi juga belum banyak perhatiannya. Artinya ini juga menjadi PR bahwa harusnya nanti ke depan 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang nantinya bisa menjadi panutan. Oke, yang terbaik gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya bisa membuat politik itu menyenangkan dan diminati begitu Pak Teguh. Oke, Pak Sopidi bagaimana Pak himbauan kepada masyarakat sebagai Ketua KPU Kabupaten Cirebon? Secara teknis KPU Kabupaten Cirebon tentunya sangat siap ya untuk menghadapi pemilu dan pemilihan 2024. Masih ada beberapa catatan tadi disampaikan di awal-awal dan itu betul-betul menjadi kesadaran kami secara kelembagaan. Oleh karena itu nanti kami juga akan terus berkoordinasi bermitra dengan pemerintah daerah terkait soal pemenuhan sarana dan prasarana. Kemudian yang paling penting adalah persoalan demokrasi substansi sebagai tujuan utama dari politik ya pasca pemilihan dan pemilu. Nah, itu kapan itu demokrasi substansi itu adanya di luar tahapan. Nah, oleh karena itu kalau pemilunya di 2024, maka di luar tahapan itu adalah ya 2021, 22, 23. Ini betul-betul kami harus terus bergerak ya dengan semua unsur ya masyarakat, pemerintah daerah, tentunya DPRD ya legislatif, semua unsur masyarakat harus bersama-sama menjadikan isu lokal khususnya, apa itu isu lokal? Itu pemilihan kepala daerah. Ini harus diambil sejak dini menjadi isu dan dibumikan sehingga persoalan-persoalan politik ya apalagi di Kabupaten Cirebon nanti akan diawali ada pemilihan kepala desa. Ya di tahun 2021 itu di perkiraan 135 desa. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi agenda yang memang bukan formal KPU, tetapi KPU juga akan menjadikan event pemilihan kepala desa itu menjadi bagian untuk kita melakukan sinergitas dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Nah, oleh karena itu poin-poin inilah yang terus nanti akan kita kawal disinergikan ya untuk mencapai impian 2024 yang sukses tentunya. Amin. Semoga apa yang disampaikan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga prosesnya nanti tidak ada kendala ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Semoga kita semua jadi lebih paham lagi tentang politik, apalagi untuk masyarakat yang lainnya. Pemirsa, yuk kita sukseskan pemilihan pemilu nanti ya untuk tahun 2024 ya. Terima kasih banyak Pak Teguh, Kang Lutfi dan juga Pak Supidi. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon juga, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.